Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam saratus sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungka nampiawai naraco luruh main daun. Indak basisiah jo basibak, indak bainggo jo babate. Ko kete indak bo sabui namo, ko gadang indak bo bilang gala. Uji sambah nang terserak kepada penonton Minang Mustika Jaya Channel Kasadonyo. Tahun 2023 Allah kita mulai jalani, 2022 lah kita lewati. Semoga dunsana ambo, dunsana Minang Mustika Jaya selalu menyambut perubahan tahunku dengan penuh semangat dan penuh keyakinan dalam pencapaian baik cita-cita dunia maupun tujuan akhirat kita. Kita memang tidak merayakan tahun baru, namun kuliah kita ambil hikmahnya sebagai momentum untuk melakukan terobosan-terobosan dan lebih baik dalam kehidupan kita. Dalam video kali ini akan kita coba apa yang harus kita lakukan, apa yang harus selalu kita ingat dalam menjalani kehidupan di tahun 2023, di mana pimpinan negara, presiden lah pernah menyampaikan tahun 2023 akan terjadi resesi global, di mana Iko memberi gambaran masuk akan ada kesulitan-kesulitan dalam bidang ekonomi khususnya. Namun sebagai manusia yang beriman, manusia yang beragama, kita harus selalu yakin, saya yakinnya bahasanya akan selalu ada jalan keluar dalam setiap kesulitan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya. Baiklah di sana kita coba apa saja yang harus kita ingat dalam menjalani kehidupan di tahun 2023 agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang pertama di sana kesadanya, marilah hidup dengan penuh semangat, intensi yang tinggi kecil orang. Bersemangat, berkerajo kuat, giat, menjadi hebat dan amat sangat luar biasa dalam menjalani kehidupan tersebut. Jangan sampai kita memperbiarkan 2023 akan berlalu begitu saja tanpa ada tantangan ataupun perkembangan serta tujuan yang ingin kita capai dalam tahun 2023 tersebut. Karena adanya tantangan akan mendapatkan perkembangan dalam perjalanan hidup kita dan akan mencapai ke tujuan hidup kita, tujuan yang kita targetkan dalam kehidupan tersebut. Jadi itu yang pertama, jalani hidup dengan bersemangat. Kedua, mari kita menyayangi diri kita sendiri, dalam pengertian hilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita, yang membiarkan hal-hal negatif dalam diri kita. Pikiran negatif dalam diri akan hilang jika kita merelakan nyupai, jangan sampai pikiran negatif itu menguasai diri dan kehidupan kita. Kita song-song hidup penuh dengan kebahagiaan dengan cara menghilangkan pikiran negatif
yang ada dalam diri kita. Dan karena berita hoak, dan karena berita itu membuat pikiran kita menjadi negatif. Itu yang kedua. Dan biarkan pikiran negatif mendominasi dalam kehidupan kita di tahun 2023. Yang ketiga, bakal orang kini move on. Move on kalau secara bahasa tentu berarti pindah. Hijrah kalau bahasa agama. Namun banyak juga mengasumsikan move on go pindah ke lain hati, pindah ke tempat baru, atau melupakan kenangan buruk kita di masa lalu. Definisinya tentu tergantung kesimpulan kita. Maafkan segala kegagalan kita di tahun-tahun sebelumnya. Maafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita mulai 2023 dengan pikiran non-fresh dan optimis. Itu yang ketiga, mari kita move on, hijrah. Yang keempat, mari berbuat baik kepada diri kita sendiri. Mari kita lakukan hal-hal yang memang baik untuk diri kita, bukan hanya sekedar nyaman saja. Mungkin dengan berolahraga, makanan-makanan yang sehat, istirahat dan cukup, mengurangi hal-hal yang sifatnya mengajar passion atau gaya hidup. Kita harus menyayangi diri kita dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat diri kita merasa nyaman dan bersenang hati. Perbuatan baik kepada diri indah arus maha, tapi bisa menikmati hal-hal yang sederhana yang membuat kita nyaman. Seperti yang paling contoh mendengarkan lagu-lagu Minang yang membuat kita bahagia. Itulah cara membahagiakan diri. Yang kelima, adoi rasa takut. Sebenarnya orang pasti punya ketakutan terhadap dirinya. Rasa takut acok menghalangi hal-hal yang gadang yang sebetulnya bisa kita capai. Tentu takut itu mulia. Rasa berani kita harus lebih gadang dari rasa takut kita tersebut. Caranya adalah kita harus menerima kesalahan yang telah kita perbuat, mengambil pelajaran dari masa lalu, memaafkan tapi bukan melupakan, membuka hati untuk yang baru. Sementara menghilangkan rasa takut kita, harus kita menyadari dan menerima kondisi kita saat kini kok. Terus bisa kita berbincang dengan orang-orang yang kita cintai tentang rasa takut kita tu, dan kita pun menentukan tujuan hidup kita, baik dengan berbincang dengan keluarga, dengan anak bini, dengan suami. Terus mengenali diri kita lebih dalam, tanyakan ke diri kita tentang hal buruk yang akan terjadi di masa depan. Itulah cara menghindari rasa takut yang ada pada diri. Yang keenam, istilah orangnya growth mindset, merubah pola pikir, keluar dari zona zaman, coba hal-hal baru, pelajari hal-hal baru, banyak membaca dan mempelajari ilmu-ilmu baru, cari pengalaman baru, hadapi tantangan baru. Grow mindset atau lawan dari fixed mindset. Fixed mindset tipikal orang yang mudah menyerah dan condong menyalahkan kelemahan dalam diri sendiri
atas kegagalan. Orang-orang fixed mindset acok melihat sisi negatif dalam diri mereka dan menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Sementara orang yang disabri growth mindset tipikal orang yang tidak mudah menyerah, condong berpikir selalu positif tentang kemampuan dan selalu ingin memperbaiki diri dengan melihat sisi kelemahan yang ada. Kebanyakan orang berpikir growth mindset percaya bahwa kemampuan seseorang itu bisa diperbaiki bersifat dinamis. Selanjutnya, kita harus selalu bahagia. Jalankan hidup itu dengan bersenang hati. Kalau kita gampang tertumbuh, gampang jadi masalah, itu akan membuat kebahagiaan itu hilang. Pertengkaran, cakap orang dalam keluarga itu akan mudah terjadi. Dan lupa bahwa dia harus berasal dari diri kita sendiri, bukan hal-hal yang dari luar diri kita. Bersyukur, tapi jangan capek kueh atas segala pencapaian. Terima dan syukuri segala nan Allah kita punyai, tapi jangan capek kueh karena taruhlah memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah cerita kita di awal tahun 2023 itu, untuk mengingatkan kita selalu bahwa banyak hal yang bisa kita capai yang lebih gadang lagi. Demikianlah Dusana Kasudonyo. Ambo harapkan Dusana Mina Mustika Jaya selalu bersemangat, selalu yakin dan percaya bahwa setiap persoalan, setiap masalah ada jalan keluarnya dan Allah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan, kita beragama, ada syariat sebagai lahiriah, namun marifat kita adalah secara batin Allah yang menggerakkan segala sesuatunya. Tidak ada kemampuan kita, tidak ada kuasa kita. Mari kita selalu menyandarkan setiap ikhtiar kita kepada Allah. Demikian Dusana Kasudonyo. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bersebut balik kita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.